Aziz Samsudin yang diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa hubungannya dengan kasus suap wali kota Tanjung Balai, ia hanya sebagai memberikan pinjaman uang kepada penyidik KPK Robin Stepanus. Salah itu manusiawi, namun mempertahankan kesalahan adalah keliru. Tidak baik mempertahankan kesalahan, apalagi bila ternyata ditambah dengan kebohongan-kebohongan baru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya Azmi Syahputra. Hari ini akan menyampaikan kembali dalam catatan hukum potret hukum Indonesia. Yang akan saya kupas dalam anotasi hukum kali ini adalah hadapkan dan adu keterangan Aziz Samsudin, Wakil Ketua DPR RI dan Ketua KPK di persidangan terkait kasus suap wali kota Tanjung Balai. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana diketahui dari berita media cetak maupun media online bahwa Aziz Samsudin yang diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa hubungannya dengan kasus suap wali kota Tanjung Balai, ia hanya memperkenalkan atau ia hanya sebagai memberikan pinjaman uang kepada penyidik KPK Robin Stepanus, statusnya sebagai orang yang meminjamkan uang. Ya, ini adalah satu keresahan akademik. Dalam banyak kasus-kasus suap yang telah terjadi, ini namanya kanter atau penyangkalan, seolah bahwa hal itu adalah hubungan keperdataan, menghindar dari fakta yang sebenarnya, terutama dalam hal ini dibangun adalah kasus seolah-olah utang piutang. Telah umum dilakukan oleh banyak pelaku pemberi suap, spektrum pidana dirubah menjadi spektrum keperdataan. Mestinya dari sini hakim dan jaksa tidak begitu saja percaya. Terlebih hal ini dilakukan seorang anggota parlemen yang terhormat dan anggota kepolisian yang setingkat perwira yang bertugas di KPK. Tentu ini adalah kerangka hubungan yang janggal. Keduanya mempunyai dunia yang secara ekstrim berbeda, sehingga kurang dapat diterima akal sehat jika alibi ini dibangun oleh Aziz Samsudin selaku saksi yang diminta keterangan di pengadilan, apalagi di bawah sumpah. Rekan-rekan, atas perbedaan keterangan yang sangat berbeda ini antara apa yang disampaikan oleh Aziz Samsudin dengan pernyataan Ketua KPK pada konferensi persnya pada beberapa bulan lalu, semestinya hakimnya seharusnya lebih berani menerapkan ketentuan hukum acara pidana untuk menghadapkan keduanya di dalam sebuah persidangan. Mereka harus dikonfrontasi, keterangan mereka berdua harus dilihat sehingga akan terlihatlah keterangan siapa yang tidak bersesuaian dengan fakta dan diuji dengan alat bukti lainnya. Dari konfrontir ini akan tampak perbuatan siapakah, bagaimanakah yang bisa memenuhi dakwaan sumpah palsu atas keterangan yang disampaikan Aziz Samsudin di persidangan. Keterangan Aziz Samsudin kah atau keterangan Ketua KPK yang seolah mengatakan dalam perkara suap wali kota Tanjung Balai sebenarnya peran Aziz Samsudin hanyalah sebagai seorang yang meminjamkan uang pada Robin Stepanus dan Robin menerima pinjaman itu. Jauh berbeda statement tersebut. Rekan-rekan sekalian, bila disisir rekam digital dan dikaji dengan muatan keterangan pers Ketua KPK pada beberapa bulan yang lalu, sangat mudah kita lihat hari ini rekam digital. Saudara-saudara bisa mengetik rekam digital tersebut. Sangat jelas bahwa perbuatan dan keadaan Aziz Samsudin yang dinyatakan oleh Ketua KPK pada waktu itu patut diduga bahwa Aziz Samsudin ikut serta berkontribusi dalam terjadinya tindak pidana suap dalam kasus wali kota Tanjung Balai tersebut. Ia memfasilitasi, ia yang minta untuk dihubungkan pula untuk mengurus perkara antara penyidik dengan wali kota. Ia memperkenalkan penyidik Stepanus pada wali kota Tanjung Balai. Termasuk lagi, bahkan pertemuannya juga dilakukan di rumah dinas Wakil Ketua DPR RI. Kok
kini cuma bilang saya berperan seolah-olah jadi lembaga sosial, bahwa dirinya menjadi lembaga sosial yang ingin berbaik hati, yang meminjamkan uang pada penyidik Stepanus. Wah, ini karakteristik perkara ini seolah-olah akan berubah total 180 derajat menjadi perkara pinjam-meminjam uang, menjadi hubungan keperdataan, menjadi hubungan yang sangat pribadi. Bahkan saksi sampai lupa angka yang dipinjami uang itu sekitar 150 juta atau 200 juta ya. Ini pernyataan saksi yang begini semestinya tidak bisa berhenti di sini saja oleh hakim. Seharusnya hakim dan jaksa mengejar detail lagi atas pernyataan saksi yang tipenya begini, yang muatannya begini. Jaksa dan hakim harus mengejar tuntas dong, secara nggak kenal, hanya dikenalkan sama teman tapi mau ngasih uang begitu banyak. Terus dialog ini mana buktinya? Dialog pinjam-meminjam. Mana argumennya kalau mau pinjam duit? Terus mau dikembalikan kapan? Ini kan lucu banget, serasa ada yang janggal dalam keterangan seperti ini. Rekan-rekan, salah itu manusiawi. Namun mempertahankan kesalahan adalah keliru. Tidak baik mempertahankan kesalahan. Apalagi bila ternyata ditambah dengan kebohongan-kebohongan baru lagi yang akan membuat kejahatan semakin sempurna. Maka disinilah fungsi hakim sebagai gerbang terakhir penjaga keadilan. Harusnya hakim jeli dan teliti untuk mengamati setiap keterangan saksi. Lihat faktanya dan bandingkan dengan alat bukti lain untuk menemukan persesuaian keterangan antara saksi, alasan-alasan yang diberikan saksi untuk memberikan keterangan, termasuk cara hidupnya, track recordnya, dan segala aspek untuk menguji apakah keterangan itu masuk akal dan dapat dipercaya. Rekan-rekan, semestinya hakim berani melihat fakta lebih dalam atas keterangan ini dengan mengacu kepada pasal 174 Kitab Undang Hukum Acara Pidana ayat 4, yaitu hakim dapat pula menangguhkan perkara sidang dalam perkara semula atau dalam perkara suap wali kota Tanjung Balai sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap keterangan palsu itu selesai. Jadi ini harus diuji dulu keterangan-keterangan yang sangat banyak perbedaan tadi. Mengingat banyak sekali perbedaan yang kita ketahui antara apa yang disampaikan oleh Ketua KPK dengan apa yang disampaikan oleh Aziz Samsudin dengan fakta yang diungkap pada persidangan di Pengadilan Negeri Medan lalu. Dan sebagaimana kita ketahui dalam perintah pasal 165 KUHP, hakim dapat meminta kepada saksi detail. Ya, jadi saksinya itu bisa menjelaskan secara detail dengan segala keterangan untuk mendapatkan kebenaran dan dapat menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing. Jadi hadapkan Ketua KPK dan Aziz Samsudin. Di dalam hukum juga terkait alat bukti ini disebutkan hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan semestinya. Ini mengacu kepada pasal 184 ayat 2 KUHP. Ini jadi kunci dan poin bagi hakim semestinya. Saudara-saudara sekalian, ilustrasinya begini. Kita mau melakukan perjalanan naik ke puncak gunung. Kalau kita mau bikin perjalanan ke puncak gunung itu tidak boleh ada beban. Kalau ada beban sulit untuk naik ke puncak gunung. Demikian pula lah dalam menegakkan hukum yang berkualitas. Tidak boleh ada beban. Tidak boleh ada beban sehingga hakim bisa objektif dan putusan hakimnya berkualitas. Hukum itu dapat dirasakan maknanya bahwa hukum itu hadir. Hukum berperan dengan hakim membuat pertimbangan yang jeli, teliti, dan alur pikirnya disusun mengenai fakta dan keadaan yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan untuk dapat menjadi penentu kesalahan pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Rekan-rekan sekalian, disinilah pentingnya makna kehadiran sivitas akademik. Teman-teman di kampus, guru besar, dan para dosen dan akademisi untuk meluruskan ada kewajiban akademik bagi sivitas akademik sekaligus tanggung jawab kaum intelijensia Indonesia. Saya mengambil pesan kata Bung Hatta, proklamator Indonesia, yang menyatakan bahwa kaum intelijensia harus selalu bersikap tanggap terhadap berbagai keganjilan peristiwa yang terjadi di masyarakat dan berbangsa.
Kaum intelijensia itu harus merasa terpanggil untuk mencari jalan keluarnya, menemukan kebenaran sesuai dengan kemampuan keilmuannya. Dan beliau juga berpesan kaum ilmuwan tidak bisa lepas dari tanggung jawab ini. Karenanya ilmuwan itu harus tetap mengasah ilmunya, terus berpikir, terus menulis dan memberikan pendapatnya. Apalagi kalau dilihatnya, apalagi kalau dihadapkan kepada ilmuwan itu hal-hal yang melenceng daripada yang seharusnya. Rekan-rekan sekalian, demikianlah kajian singkat saya yang dapat saya sampaikan berkaitan tentang hadapkan dan adu keterangan Aziz Syamsuddin dan Ketua KPK di persidangan terkait kasus suap Wali Kota Tanjung Balai. Ayo semuanya bersinergis, bersatu dalam barisan untuk memperbaiki keadaan, menemukan kebenaran, dan maju ke depan meluruskan guna membangun bangsa. Karena membangun sistem sama artinya dengan membangun masa depan. Saya Azmi Syahputra, sampai jumpa pada anotasi hukum selanjutnya.